Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman para pemirsa YouTube semuanya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses, bahagia, dan juga penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan ataupun juga masalah-masalah yang ditanyakan atau dikonsultasikan dari teman-teman viewers kita semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ada niat mau merubah nama anak saya. Ada yang harus dihilangkan, yaitu Sayyid Ahmad Rifai menjadi Ahmad Rifai. Apa harus ke pengadilan, Pak? Itu pertanyaannya. Kita bahas ya. Terkait dengan perubahan nama ataupun juga pergantian nama, kalau sudah tercantum di dalam dokumen kependudukan, misalkan akta lahir, KTP, kartu keluarga, atau paspor, kemudian kita di suatu hari ingin merubah nama kita. Misalkan mengganti keseluruhan, atau misalkan menambahkan satu atau dua suku kata, atau misalkan mengganti suku kata yang lain, atau menghilangkan suku kata yang lain. Seperti sahabat kita ini. Nama anaknya misalkan Sayyid Ahmad Rifai. Ingin diganti, dihilangkan Sayyidnya. Tapi di dokumen kependudukan sudah tercatat di akte lahir, di KK. Maka perubahannya harus mengajukan permohonan perubahan nama dulu. Permohonan ganti nama, perbaikan nama, kemana? Ke pengadilan negeri. Ya, harus mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri. Kemudian, kalau nanti oleh pengadilan negeri, dalam hal ini nanti yang berwenang adalah hakim ya, yang memutuskan, yang menetapkan, kalau misalkan dikabulkan perubahan namanya, maka nanti setelah mendapatkan salinan putusan atau salinan penetapan dari pengadilan negeri tersebut, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan. Ya, perbaikan data di dokumen kependudukan. Misalkan di akte lahir, di KK ataupun KTP ingin dirubah semua bisa dengan dasar melampirkan salinan putusan atau penetapan dari pengadilan terkait dengan perubahan nama tersebut. Nah, itu ya, jadi prosedurnya harus mengajukan permohonan pergantian nama dulu ke pengadilan negeri. Pengadilan negerinya adalah pengadilan negeri yang berada di wilayah tempat tinggal si pemohon. Nah, kalau sudah diputuskan, dikabulkan oleh hakim, lanjut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan data pada dokumen kependudukan. Prosesnya tidak akan lama kalau kita sudah mendapatkan putusan ataupun penetapan dari pengadilan negeri. Nah, itu saja sharing-sharing dari saya bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman, sudah pernah mengajukan perubahan nama, pergantian nama, dari mulai ke pengadilan negeri sampai ke kantor catatan sipil. Boleh untuk sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini, supaya teman-teman yang lain yang punya maksud misalkan untuk memperbaiki, merubah, atau memperbaharui data di dokumen kependudukan bisa mendapatkan gambaran dari teman-teman yang sudah punya pengalaman. Pertanyaan dari sahabat YouTube dengan akun @aldenwn0219. Kalau nomor perkaranya lupa gimana Bang? Saya di tahun 2017-an digugat sama istri dan sampai sekarang juga saya belum tak ambil akte cerai saya. Baik. Jadi begini, kalau misalkan seorang suami ini digugat cerai oleh istrinya ya. Kemudian nomor perkaranya lupa, si suami ini lupa nomor perkaranya berapa. Atau misalkan dia nggak nanya ke si istrinya nomor perkaranya berapa. Atau misalkan nanya ke istrinya nomor perkaranya berapa tapi nggak dikasih misalkan. Kemudian prosesnya sudah berlangsung di pengadilan agama tersebut dan sudah mendapatkan putusan pengadilan ya, pengadilan agama, dan permohonan atau gugatan cerai dari si istrinya dikabulkan sehingga perkawinan antara sahabat kita ini dengan si istrinya putus karena perceraian di pengadilan agama. Kemudian sampai saat ini si suaminya belum mengambil akta cerainya. Ya, dari tahun 2017 sampai sekarang 2025 misalkan baru mau diambil nih. Nah, itu apakah bisa? Sedangkan nomor perkaranya dia lupa atau dia nggak tahu nomor perkaranya. Maka langkah yang bisa dicoba, silahkan datang ke pengadilan agama ya, yang menjadi tempat si mantan istrinya menggugat cerai tersebut. Di pengadilan agama mana?
Silahkan datang ke situ, datang ke bagian informasi, sampaikan bahwa Anda ingin mengambil akta cerai, tetapi nomor perkaranya lupa, dan perkaranya sudah lama diproses di pengadilan agama tersebut. Jadi silahkan minta nomor perkaranya berapa, supaya bisa mengambil akta cerai. Karena untuk bisa mengambil akta cerai itu, kita harus tahu nomor perkaranya. Karena nanti di bagian pengambilan produk, akan ditanya, nomor perkaranya berapa? Kalau sudah bisa menyebutkan nomor perkaranya, nanti petugasnya akan mengecek ya di komputer, di laptop, data dari nomor perkara yang disebutkan oleh si pemohon tadi yang mau mengambil akta tadi, nanti dicek. Dan setelah muncul datanya, nanti si petugas pengambil produk akan meminta untuk menunjukkan KTP, kartu tanda penduduk yang asli. Nah, jadi itu ya. Jadi silahkan datang ke bagian informasi di pengadilan agama tersebut. Sampaikan bahwa Anda ingin mengambil akta cerainya, tapi Anda tidak tahu atau lupa nomor perkaranya berapa, supaya bisa dicek nanti oleh petugas informasi apakah ada gugatan atas nama si istrinya tersebut. Kalau ada, nanti petugas informasi akan memberitahu Anda nomor perkaranya berapa, dan Anda bisa lanjut mengambil produknya ke bagian pengambilan produk di meja pengambilan produk pengadilan agama tersebut. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Dari akun YouTube @Rinda Haryanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya, bikin duplikat buku nikah butuh waktu berapa hari? 1 hari selesai nggak Pak? Terkait dengan penerbitan atau permohonan penerbitan duplikat buku nikah, itu sebetulnya tidak memerlukan waktu yang sampai berhari-hari, apalagi sampai berminggu-minggu. Biasanya kalau kantor urusan agama yang dituju tersebut sedang tidak banyak aktivitas, tidak banyak kegiatan, kemudian pejabat KUA-nya ada, kepala kantor urusan agamanya ada di tempat, saya rasa 1 hari juga sudah bisa selesai untuk permohonan duplikat buku nikah. Dengan catatan ya persyaratan-persyaratannya sudah siap. Tapi kalau misalkan kita datang ke KUA, tapi kita belum bawa persyaratan, tentu nanti petugas KUA akan memberikan arahan agar kita membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Otomatis kita harus pulang lagi nih. Pulang lagi misalkan untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian besoknya datang lagi, barulah diproses oleh KUA tersebut. Sehingga butuh waktu ya kisaran sampai 2 hari. Tapi kalau misalkan kita dari rumah sudah tahu nih persyaratannya apa saja yang harus diperlukan, yang harus dibawa, kemudian pada saat sampai di KUA, petugasnya lengkap, tidak ada atau tidak banyak kegiatan, kepala KUA-nya ada, maka proses penerbitan duplikat buku nikah menurut saya itu 1 hari sudah bisa selesai. Jadi sudah bisa jadi pada hari itu juga. Kecuali misalkan di KUA-nya sedang ada kegiatan, sedang banyak aktivitas, kemudian kepala kantor urusan agama sedang dinas keluar, otomatis tidak bisa jadi pada hari itu juga. Karena duplikat buku nikah itu setahu saya perlu tanda tangan kepala kantor urusan agama. Gitu ya, jadi kisarannya paling cepat 1 hari, dan selambat-lambatnya juga ya paling kisaran 3 harian lah. Itu menurut saya dan setahu saya seperti itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah saksi bakal dipertanyakan detail identitasnya, seperti dari mana, keluarga mana, dan lain-lain. Sedangkan saya sudah mendaftar dengan identitas asli saya, KTP. Mohon dijawab Pak. Baik, terkait dengan saksi dalam persidangan ya. Dalam persidangan itu biasanya saksi akan diminta untuk memperlihatkan atau menunjukkan KTP. Bahkan sebelum sidang sebetulnya si para pihak ini sudah disarankan untuk mengisi formulir data saksi, sekaligus melampirkan fotokopi KTP dari saksi. Dan nanti formulirnya diisi nih oleh si pihak yang akan mengajukan saksi. Mulai dari nama, identitas lengkap pokoknya, sampai hubungannya dengan para pihak ini apa. Nah, nanti di ruang persidangan, sebelum tanya jawab terkait dengan pokok perkara, hakim akan bertanya dulu ya identitas daripada si saksi-saksi ini, mulai dari nama dan lain sebagainya. Kemudian juga akan ditanya apa hubungan saksi dengan para pihak. Nah, itu ya, jadi saksi ini oleh hakim nanti akan ditanya apa hubungan saksi dengan si tergugat misalkan, apa hubungan saksi dengan si penggugat,
Seperti itu ya, jadi saksi akan ditanya identitasnya itu secara lengkap yang sering ditanyakan oleh hakim sebelum sidang pemeriksaan keterangan saksi dimulai. Pertanyaan dari akun YouTube @kebunatap3467. Bang, kalau unitnya hilang dicuri dan sudah ada surat kehilangan dari Polsek, tapi saya masih diminta uang 1 juta. Di sini tidak dijelaskan siapa yang minta uangnya, Polsek atau leasing ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah kredit kendaraan. Ketika kita misalkan ambil kredit motor, cicilan sudah berjalan beberapa lama, kemudian unitnya ada yang nyuri, dicolong orang ya. Otomatis kita lapor nih kepada pihak kepolisian, lapor kehilangan. Kemudian kita lapor nih ke leasing, supaya misalkan mendapat asuransi kehilangan, atau misalkan supaya kontraknya ditutup, supaya kita tidak harus melanjutkan cicilan tersebut sampai dengan lunas karena unitnya sudah hilang, sudah dicuri orang, dibuktikan dengan tanda lapor surat kehilangan dari pihak kepolisian. Tapi di sini katanya ada yang minta uang 1 juta. Siapa di sini yang minta kan tidak dijelaskan. Jadi lapor kehilangan itu nggak bayar. Kalaupun misalkan ada yang minta, ya itu bisa disebut pungli. Kalau misalkan maksa, ya disebut pemerasan. Kalau misalkan yang meminta uang 1 juta ini dari pihak kepolisian tadi atau oknum polisi. Atau misalkan yang minta uang 1 juta ini justru dari pihak leasing. Nah, harusnya tanyakan, ini uang untuk apa? 1 juta ini untuk apa? Apakah ada ketentuannya yang mengatur kita harus bayar uang 1 juta ketika kita misalkan klaim asuransi dan lain sebagainya? Kalau ada, minta ditunjukkan, ya mana ketentuannya? Kebijakan siapa nih, kepala leasing kah atau seperti apa? Atau misalkan ada aturan dari OJK kita harus bayar. Kalau tidak ada aturannya ya kita tidak wajib untuk membayar uang 1 juta atau berapapun itu. Ya, kalau misalkan dipaksa aja ya kita bisa lapor, itu pemerasan namanya. Nah itu ya, jadi terkait dengan kehilangan, kalau kita lapor kehilangan kita tidak bayar polisi, kita tidak harus bayar polisi. Ya, ketika kita kehilangan motor yang motornya masih nyicil, masih kredit. Kemudian pada saat kita lapor ke leasing, tidak ada ketentuan kita harus bayar juga, ya. Karena itu bentuk pelayanan. Ya, kita sudah kehilangan, ya. Masa kita sudah kehilangan, kita tetap wajib untuk memberikan atau membayar sejumlah uang yang menurut kita itu besar. 1 juta ke atas itu besar loh bagi kita, bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah itu ya. Pertanyaannya dari akun YouTube @vera-vera. Kak mau tanya, suami saya meninggal Agustus 2023, tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan klaim asuransi rumah atas nama suami saya. Tapi saya udah lapor dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Tapi belum ada kejelasan dan saya udah nggak bayar Kak. Gimana Kak solusinya? Baik, kalau misalkan debitur meninggal, maka ahli warisnya itu berhak untuk mengajukan klaim asuransi. Tapi dilihat dulu ya, kontrak perjanjiannya atau perjanjian kreditnya dilihat dulu. Kalau misalkan si debitur ini meninggal, hak dan kewajibannya seperti apa? Diaturnya bagaimana di dalam pasal-pasal tersebut, pasal-pasal perjanjian kontrak tersebut, PK-nya ya. Kalau misalkan sudah tercantum dengan jelas, misalkan ketika debitur meninggal maka cicilannya tidak perlu dilunasi atau dianggap lunas. Kemudian bisa mendapatkan hak pertanggungan, manfaat dari pertanggungan atau dapat asuransi, maka ahli warisnya dapat mengajukan klaim asuransi. Tapi kalau misalkan kata sahabat kita ini yang udah lapor, udah melengkapi berkas untuk pengajuan klaim asuransi, tapi nggak ada kejelasan, maka sebaiknya tanya terus. Artinya terus ditindaklanjuti, terus ditanyain gimana nih prosesnya, tindak lanjutnya sudah sampai mana, tahapannya sudah sampai mana, kok lama. Kita boleh untuk kepo, kita boleh untuk protes ketika pengajuan klaim asuransi yang kita ajukan itu tidak ada kejelasan. Ya. Karena pada dasarnya kalau debitur meninggal, kemudian ahli warisnya mengajukan klaim asuransi, persyaratan semua sudah lengkap, sudah terpenuhi, tidak ada alasan untuk pihak-pihak yang terkait untuk segera mencairkan manfaat pertanggungan tersebut. Oleh karena itu, silahkan terus tindak lanjuti, silahkan terus tanya, misalkan kalau udah beberapa bulan misalkan nggak ada kejelasan, tanya lagi, terus tanya lagi. Sampai mereka bosen gitu kan. Nah, gimana nih kalau misalkan udah setahun tapi nggak ada kejelasan juga, nggak ada jawaban juga, nggak ada pencairan juga. Menurut saya,
ya bisa saja kita menuntut secara hukum kepada pihak pengadilan supaya si pihak-pihak terkait ini segera mencairkan hak daripada ahli waris dari debitur ini. Karena ini pengalaman saya pernah mendampingi seorang klien yang mana klien saya ini adalah ahli waris dari debitur KPR yang sudah meninggal dunia. Waktu itu klien kami ini mengajukan klaim asuransinya ke Jiwasraya. Kebetulan Jiwasraya pada saat itu sedang bermasalah. Sehingga klaim asuransi di Jiwasrayanya tersebut sempat mandek. Sempat mandek beberapa lama, bahkan kurang lebih sekitar 2 tahun. Langkah yang saya lakukan pada saat itu adalah melayangkan somasi. Ya, jadi kami somasi pihak-pihak terkait, pihak bank, kemudian juga pihak asuransi, kita somasi beberapa kali somasi, dan alhamdulillah ada tanggapan, ada respon, dijawab oleh pihak bank, dijawab oleh pihak asuransi yang memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Ya, karena saya menganggap pihak asuransi, pihak bank ini kooperatif menyampaikan penjelasan, maka kami mengikuti apa yang mereka minta. Misalkan untuk menunggu proses yang sedang berjalan sampai mereka transparan bahwa sebetulnya ya pencairan sudah di ACC, nilainya sudah ketahuan berapa rupiah, hanya saja masih ada beberapa kendala. Oke, kami terima itu dan kami tunggu. Tetapi tetap kami selalu memfollow up. Setelah misalkan 1 bulan nggak ada kabar, kami tanyakan lagi. Kemudian bulan depan nggak ada kabar, kami tanyakan lagi. Sampai akhirnya ada berita, ada informasi bahwa pencairan sudah turun, sudah cair dan siap diambil atau diterima oleh ahli warisnya. Dan kami beserta klien dipanggil ke kantor cabang bank yang terkait untuk pencairan sisa klaim asuransi serta mengambil sertifikat rumah tersebut. Pertanyaan dari akun Sigit _Ashifa Octavia. Bang, saya mau tanya, saya pinjam dana talangan dari leasing Adira selama 11 bulan. Baru bayar 2 bulan, udah telat 4 bulan. Dan orang leasing datang ke rumah, mau ambil motor. Kira-kira apa yang harus saya perbuat? Mohon dibantu solusinya. Sebetulnya memang rata-rata tindakan leasing ya seperti itu ya. Kalau misalkan kita udah nunggak sampai berbulan-bulan, sudah 4 bulan lebih, biasanya memang dari pihak kreditur, dari leasing ini akan mengajukan atau melakukan upaya, melakukan tindakan, salah satunya yaitu tadi. Setelah misalkan memberikan peringatan tetapi pembayaran nggak dibayar-bayar, setelah dilakukan penagihan secara tertulis tapi nggak dibayar-bayar, bahkan misalkan tidak menjawab surat somasi, biasanya memang pihak leasing itu akan melakukan penarikan unit, pengambilan ya, unitnya diambil lagi nih oleh pihak leasing. Tapi gimana nih kalau misalkan kita keberatan, kita mengakui sudah nunggak misalkan 4 bulan, tapi kita keberatan, unitnya diambil lagi oleh pihak leasing misalkan. Ya sebetulnya itu boleh-boleh saja ketika kita keberatan, tapi dengan alasan misalkan kita masih punya niat untuk melunasi cicilan tersebut sampai dengan lunas. Hanya saja mungkin pada saat tersebut kondisi ekonominya sedang terpuruk, sedang dalam keadaan yang tidak baik kondisi ekonominya, tapi berkomitmen untuk melanjutkan cicilan sampai dengan lunas. Saya rasa tidak ada salahnya kita menyampaikan keberatan. Saya keberatan motor saya diambil. Kalau misalkan mau diambil, saya mau ini diputus oleh pengadilan dulu. Ya menurut saya sah-sah saja kalau misalkan kita menolak unitnya ditarik atau diambil lagi oleh pihak leasing. Tapi biasanya ya pihak leasing juga akan tetap menarik unit tersebut. Kemudian kalau misalkan unitnya ternyata ditarik aja nih, dibawa aja oleh pihak leasing melalui eksternal misalkan, atau mungkin pihak-pihak yang bekerja sama dengan leasing tersebut, kita tetap tidak terima, ya bisa saja mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan. Tapi selama ini saya jarang sekali menemukan seorang debitur ya yang menggugat pihak leasing karena unitnya diambil misalkan di tengah jalan atau di rumah, karena si debitur ini menunggak berbulan-bulan. Itu yang saya temukan, jarang yang dikabulkan oleh pengadilan. Ya, karena kita dianggap
lalai, dianggap wan prestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian, yaitu membayar cicilan setiap bulan tepat waktu. Nah, kalau begitu apa dong yang bisa kita lakukan? Sebetulnya ya salah satu jalannya ya harus membuka ruang mediasi, ruang negosiasi. Tidak ada salahnya kita misalkan datang secara baik-baik, secara kooperatif kepada pihak leasing ya untuk menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya masih bersedia, masih komitmen untuk melanjutkan cicilan. Kemudian kita minta kebijaksanaannya supaya kendaraan tersebut tidak jadi ditarik karena misalkan kita membutuhkan untuk usaha. Nah, siapa tahu nanti pihak leasingnya atau kreditur akan memberikan kebijaksanaan. Misalkan menawarkan untuk penambahan tenor atau misalkan pengurangan bunga dan lain sebagainya. Siapa tahu dari leasingnya akan memberikan kebijaksanaan. Nah, itu menurut pendapat saya. Teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Pertanyaannya dari akun YouTube @guru_anak. Mau tanya Mas, kalau ada perintah di e-court seperti ini, kalimatnya seperti ini. Pembacaan putusan, silahkan mengupload berkas persidangan. Itu berkasnya apa aja ya Pak? Baik, ketika kita melaksanakan atau melakukan persidangan dalam suatu perkara perdata yang diselenggarakan secara e-litigasi melalui akun e-court, tentunya nanti ketika akan sampai pada tahapan akhir, yaitu akan diselenggarakannya sidang putusan, biasanya di akun e-court itu akan muncul keterangan ya seperti ini tadi. Misalkan jadwal sidangnya hari apa, tanggal berapa, kemudian sidangnya sidang apa, misalkan sidang pembacaan putusan. Nah, di bagian bawahnya itu biasanya akan selalu ada kolom yang berwarna kuning atau warna oranye. Di situ ada keterangan untuk mengupload berkas persidangan. Nah, apa yang harus kita upload untuk sidang putusan besok misalkan? Jawabannya, tidak ada berkas apapun yang harus kita upload di menu upload berkas persidangan. Karena apa? Karena sidangnya ya tinggal sidang putusan. Tidak ada kewajiban para pihak untuk mengupload berkas apapun untuk sidang putusan besok. Nggak ada berkas apapun yang harus kita upload. Jadi abaikan saja, biarkan kosong, nggak usah upload apapun. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Nah, dari akun YouTube @moonviestor, kira-kira beresiko nggak Pak take over rumah subsidi, tapi oleh calo dan ngurusnya ke kantor notaris. Kemudian calo klaim akan ngurus semua sampai beres. Saya tinggal TTD. Nah, jadi bertanya nih, ada resiko nggak kalau misalkan kita mau take over, mau over kredit rumah, tapi melalui calo? Kita misalkan cuma tanda tangan saja, nggak perlu kesana kemari. Itu aman nggak ya kalau seperti itu? Kalau saya pribadi sebetulnya ya secara pribadi belum punya pengalaman dan juga belum mendapatkan narasumber yang punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya, kalau misalkan kita mau over kredit, take over rumah KPR misalkan bersubsidi, kemudian kita misalkan menggunakan calo, sedikit banyak akan ada resiko ya. Karena kalau kita menunjuk calo, kita kan nggak tahu calo ini amanah atau tidak gitu kan. Dia akan melaksanakan apa yang dia janjikan atau tidak. Kita kan tidak bisa menjamin itu. Karena sekarang ya tidak sedikit orang-orang ya yang memanfaatkan suatu kondisi untuk kepentingan sendiri. Jadi kalau menurut saya over kredit melalui calo, kalau ditanya beresiko atau tidak, saya harus menjawab ya kalau namanya resiko ya ada saja. Kalau kita ngurusnya lewat calo gitu kan. Apalagi kita cuma tanda tangan doang. Padahal kalau secara prosedur, kalau over kredit di notaris, ya tentu kita harus datang kantor notarisnya, kemudian juga kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli menghadap notaris, tanda tangan berkas di hadapan notaris. Itu kita juga akan mendapatkan penjelasan, arahan dari notaris secara langsung. Kemudian tips dan saran dari notaris seperti apa, penjelasan-penjelasan lainnya seperti apa. Lain halnya kalau kita hanya menggunakan calo, apalagi cuman tanda tangan terima berkas aja. Tapi itu semua kembali kepada Anda semua, apakah ingin tetap menunjuk calo, menggunakan calo, atau memproses tanpa melalui calo, itu pilihan. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya ingin mengurus over kredit, lebih aman dan lebih nyaman kalau saya mengurus secara langsung, datang ke notaris, penjual dan pembeli juga hadir, tanda tangan berkasnya di hadapan notaris, itu menurut saya lebih aman daripada kita
menggunakan calo. Khawatirnya misalkan kita sudah keluar uang untuk biaya notaris kah, untuk biaya ini, biaya itu, kita berikan kepada si calo, kita bayarkan melalui si calo, ternyata calonya ini ya tidak bertanggung jawab, ternyata uangnya tidak dialokasikan sebagaimana mestinya, atau bahkan sama sekali tidak diurus, atau bahkan si calonnya ini justru melarikan diri, menghilangkan jejak. Itu kan resiko yang harus kita tanggung kalau misalkan terjadi masalah seperti itu. Terkecuali kita sudah bersedia, sudah siap kalau kehilangan uang yang kita keluarkan untuk mengurus oper kredit tersebut melalui calo. Silakan untuk memilih mana yang menurut Anda itu terbaik. Menurut saya seperti itu. Silakan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Dari akun @robisaputra4471. Sebelumnya saya udah subscribe Bang. Terima kasih sahabatku semuanya. Bang mau nanya, kalau kasusnya gini gimana Bang? Kan aneh ngambil KPR udah jalan 2 tahun. Lokasinya banjir Bang. Awalnya aneh nggak tahu kalau banjir. Di tahun kedua banjirnya parah. Dan aneh mau stop lanjut kreditnya. Mau nyari take over yang lain. Nah, kira-kira bisa diurus enggak ya, Bang? Karena kalau misal rumah ini mau diiklankan ke marketplace, pasti nggak ada yang bakal mau. Jadi gimana lah solusinya, Bang? Mohon dibales, Bang. Baik, saya sendiri belum punya pengalaman terkait dengan permasalahan ini ya, tetapi secara teoritis, menurut saya, ketika kita misalkan tidak membayar cicilan rumah, menunggak berbulan-bulan, tapi kita punya alasan tersendiri, misalkan karena itu tadi, ya karena lokasinya ternyata banjir dan banjirnya parah. Nah kita keberatan dan kecewa, kita nggak bayarin tuh cicilan rumah tersebut, padahal udah berjalan 2 tahun. Otomatis nanti dari pihak bank, dari pihak kreditur ya akan melakukan penagihan, memberikan surat peringatan atau somasi. Ketika kita tetap tidak membayarkan cicilan tersebut, otomatis nanti dari pihak kreditur akan ya menyegel rumah misalkan sampai pada akhirnya melelang rumah. Nah, kita tidak keberatan dengan tindakan dari kreditur tersebut. Ya sah-sah saja, silahkan saja. Dan nanti pada saat rumah tersebut ternyata berhasil dilelang oleh pihak kreditur, oleh pihak bank, kalau misalkan masih ada nih, sisa lelangnya ternyata masih ada lebih untuk menutupi sisa angsuran yang belum lunas, masih mencukupi misalkan, maka kita ya boleh untuk meminta sisa daripada lelang tersebut ya. Tapi kalau misalkan dengan kondisi yang pertama tadi, kemudian kita ingin mengambil kredit lagi ya, KPR di perumahan yang lain atau take over secara formal melalui pengajuan kepada pihak bank, ya menurut saya tidak akan di-ACC karena kita masih tersangkut dengan KPR sebelumnya yang sampai nunggak, yang sampai misalkan dilelang oleh pihak kreditur, meskipun kita punya alasan karena kita kecewa misalkan dengan kondisi yang ternyata banjir parah. Kecuali misalkan kita ambil over kreditnya secara di bawah tangan, itu ya bisa-bisa saja sih seperti itu. Atau upaya yang lainnya yang dilakukan ketika misalkan kita kecewa dengan kondisi perumahan yang ternyata banjir dan banjirnya parah, ya kita bisa protes, ya kita bisa mengajukan upaya negosiasi, musyawarah, kemudian mediasi ya bersama pihak developer, bersama pihak bank. Sampaikan saja bahwa kita ini kecewa, ternyata apa yang diiklankan itu tidak sesuai dengan fakta yang dialami. Ternyata perumahan ini berada di zona banjir dan banjirnya parah banget. Kemudian kita keberatan untuk melanjutkan cicilan, silahkan sampaikan. Ya, nanti hasilnya tergantung dari hasil negosiasi dan mediasi itu seperti apa. Silahkan cari kesepakatan. Apakah misalkan dikembalikan atau seperti apa. Jadi intinya memang kalau misalkan kita mau mengambil jalur diplomasi istilahnya, ya kita harus negosiasi, mediasi, musyawarah bersama pihak kreditur, bersama pihak ya developer juga gitu kan. Nah itu ya, jadi upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya dibiarkan begitu saja sampai dengan dilelang nantinya, ya, atau misalkan menempuh diplomasi dulu nih. Kita negosiasi dulu, kita nyampaikan keberatan dulu, dan kita mediasi, musyawarah mencari solusi bersama pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan yang terbaik bagi teman-teman yang punya pendapat atau punya pengalaman berkaitan dengan masalah serupa. Silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Pertanyaannya seperti ini ya.
Pak, tolong jawab, saya udah beli rumah komersil di Medan secara cash, dan saya sekarang merantau di kota Batam. Apakah saya bisa KPR subsidi di Batam? Karena saya belum punya rumah di Batam. Karena DP dari developer itu lumayan gede, 55 juta. Dan jika gagal, dalam pengajuan KPR, DP dipotong 50%. Tolong bantu jawab, Pak. Saya belum pernah punya pengalaman terkait dengan permasalahan ini, tetapi secara teoritis saya pernah wawancara dengan salah seorang agen pemasaran perumahan. Saya mendapatkan penjelasan bahwa kalau misalkan kita mau ngajuin KPR bersubsidi, itu kan kita diminta yang namanya surat keterangan belum memiliki rumah. Kemudian kita belum pernah mendapatkan subsidi kredit pemilikan rumah. Kemudian gaji kita misalkan tergolong ya termasuk kategori yang berhak untuk mendapatkan subsidi perumahan. Kemudian persyaratan yang lainnya, misalkan KTP kita sesuai. Kemudian selain itu BI checking kita aman, tidak punya tunggakan ataupun juga masalah-masalah kredit di BI checkingnya. Kalau kondisinya seperti itu, maka potensi untuk di ACC dalam hal pengajuan KPR bersubsidi itu sangat besar untuk bisa di ACC. Nah, gimana kalau case dari sahabat kita ini yang pernah beli rumah secara cash nih? Sudah pernah beli rumah secara cash, tapi kita pengen ngajuin lagi untuk KPR bersubsidi, tapi di kota yang berbeda dengan rumah yang kita beli secara cash tersebut. Kalau menurut saya sih tidak terlalu menjadi permasalahan. Apalagi kita dulu belinya secara cash untuk rumah yang pertama. Hanya saja untuk rumah yang kedua yang berada di kota yang berbeda, itu dapat dipastikan di ACC kalau misalkan kita bisa melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah yang kita tanda tangan di atas materai, kemudian juga diketahui oleh kepala desa atau lurah di mana kita tinggal di kota tersebut. Kemudian kita juga belum pernah menerima subsidi kredit pemilikan rumah. Kemudian persyaratan yang lainnya kita lengkapin. Kemudian KTP kita sesuai ya, misalkan kita mau ngambil KPR-nya di kota Batam. KTP kita sudah KTP Batam. Kemudian persyaratan-persyaratan yang lain sudah terpenuhi. Maka potensi untuk di ACC ketika kita mengajukan KPR bersubsidi itu sangat besar untuk bisa di ACC. Karena saya pernah bertanya juga kepada agen pemasaran perumahan ini, kalau misalkan kita mau beli KPR tapi di provinsi yang berbeda, di kota yang berbeda. Nah, itu jawaban dari si agen tersebut itu sangat sulit untuk di ACC. Ya, kecuali si yang bersangkutan ini meskipun beda KTP-nya, tapi dia punya pekerjaan di kota tersebut yang ditunjukkan dengan misalkan surat tugas ataupun juga ya bukti-bukti bahwa dia bekerja di kota tersebut atau tugas di kota tersebut. Itu bisa saja. Tapi untuk lebih memastikannya lagi, menurut saya sih tidak ada salahnya kalau kita misalkan berterus terang nih kepada pihak marketing dan bertanya kepada pihak marketing, potensi saya untuk di ACC gimana nih? Terus terang aja, misalkan kita udah pernah beli rumah secara cash, tapi bukan subsidi, bukan KPR bersubsidi, tapi komersil. Itu pun di kota lain, bukan di kota ini, dan lain sebagainya. Silahkan sampaikan kepada pihak marketing. Nggak ada salahnya kita tanya-tanya dulu, tetapi potensi di ACC-nya sangat besar dibandingkan kita ya mengajukan begitu saja, tapi akhirnya tidak di ACC, kan kita sendiri yang rugi nantinya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Silahkan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Loyot Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.